Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi sudah kita dalam doa. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam materi pembelajaran. Namun sebelum itu, ada yang tahu apa pembelajaran kita waktu minggu lalu? Oke, silahkan pilih. Gerak lurus berubah beraturan dengan gerak lurus beraturan. Oke, masih ada yang lain? Enggak ada, Bu. Ya, terima kasih ya Pidi sudah memaparkan atau menyampaikan materi yang sudah terlihat pada minggu ini. Nah, sekarang ini masih berkaitan ya dengan materi kita waktu minggu lalu yang sudah tadi disampaikan oleh Pidi. Jadi sekarang itu pembelajaran kita adalah interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa dan jarak lurus benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun pokok materi kita yaitu tentang hukum Newton. Nah, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran kita saat ini ada 3. Yang pertama itu kalian diharapkan mampu menganalisis interaksi pada gaya dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi dan percobaan dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi penerapan interaksi pada gaya dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi dengan benar. Kemudian yang terakhir itu kalian dapat melakukan percobaan hukum 1 Newton. Berikut presentasinya terkait massa dan sifat inersia benda. Pelajaran kita saat ini. Nah, kita akan melakukan sebuah percobaan sederhana sekaligus juga diskusi kelompok. Namun sebelum itu Ibu akan putarkan sebuah video yang akan kalian amati. Apa semuanya sudah duduk? Siap untuk pergi? Roda bilis berputar-putar, berputar, berputar. Roda bilis berputar-putar dan berhenti. Nah, sekarang karena sudah menyimak video, tadi yang di video kira-kira ada yang bisa mengungkapkan permasalahan apa yang ada tadi pada videonya? Saya dulu. Oke, silahkan Marwa. Baik, pada video tersebut ada sebuah bus yang sedang berjalan. Di dalamnya ada penumpang. Tiba-tiba bus tersebut berhenti atau mengerem secara mendadak, dan penumpang yang ada di dalam bus badannya terpental ke depan itu. Terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk Marwa. Oke, masih ada? Tidak ada, Bu. Sama Ibu. Oke, jadi betul sekali ya yang disampaikan tadi sama temannya. Oke, sekarang dari permasalahan yang sudah disampaikan temannya, silakan kalian untuk membentuk 2 kelompok. Yang sebelah kirinya Ibu kelompok 1, kemudian di sebelah kanannya Ibu kelompok 2.
Dwi Cahyani, Marwa, Ivin, Hermi, dan Febrianti. Dari hasil diskusi kami peroleh rumusan masalah yaitu apa yang terjadi pada koin jika kertas ditarik secara perlahan. Yang kedua, apa yang terjadi pada koin jika kertas ditarik secara cepat. Yang ketiga, gaya apa saja yang bekerja pada percobaan 1 dan 2. Adapun rumusan tujuan yang diperoleh untuk mengetahui apa yang terjadi pada koin jika kertas ditarik secara perlahan. Yang kedua, untuk mengetahui apa yang terjadi pada koin jika kertas ditarik dengan cepat. Dan yang ketiga, untuk mengetahui gaya yang bekerja pada percobaan 1 dan 2. Ada rumusan hipotesis. Jawaban yang pertama yaitu benda akan bergerak jika kertas ditarik secara perlahan. Yang kedua, benda akan diam jika ditarik secara cepat. Yang ketiga, gaya tarik, gaya gravitasi, dan gaya berat. Nah, pada hasil pengamatan, kertas HPS ditarik secara perlahan dengan tenaga kecil, maka dihasilkan ketika kertas ditarik secara perlahan, maka koin akan jatuh ke luar gelas dan koinnya tidak jatuh ke dalam gelas. Koin akan mempertahankan keadaannya, sedangkan kertas HPS yang ditarik secara cepat dengan tenaga yang kuat, maka kertas HPS ditarik, maka koin akan jatuh ke dalam gelas. Selanjutnya yaitu apa hubungan kegiatan di atas dengan hukum 1 Newton? Maka kegiatan sesuai dengan hukum 1 Newton di mana sigma F sama dengan 0 atau setiap benda diam akan tetap diam dan setiap benda yang sedang bergerak akan terus bergerak selama tidak ada gaya yang diberikan atau bekerja pada benda tersebut. Sesuai dari percobaan, apabila kertas ditarik secara cepat maka tidak ada gaya yang bekerja, karena hal ini dapat dilihat dari koin yang tetap diam, begitupun sebaliknya. Terima kasih, itulah tadi hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang berikan aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya, kesempatan diberikan kepada kami selaku kelompok kedua untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini, yaitu kami dari kelompok 2 beranggotakan sebanyak 6 orang, yaitu yang pertama Jumita Datulele, saya sendiri, yang kedua Widya Sendila Basri, ketiga Wendy, keempat Fatima, kelima Supina, dan keenam Dewi. Selanjutnya itu yang pertama rumusan masalah. Nah, yang pertama itu bagaimana kondisi koin saat kertas ditarik secara perlahan. Kedua, bagaimana kondisi koin saat kertas ditarik secara cepat. Dan yang ketiga itu apakah terdapat penerapan hukum 1 Newton pada koin yang kertasnya ditarik secara cepat dan secara perlahan. Nah, terus pada perumusan tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui kondisi koin saat kertas ditarik secara perlahan. Yang kedua, untuk mengetahui kondisi koin saat kertas ditarik secara cepat. Dan yang ketiga, untuk mengetahui penerapan hukum 1 Newton pada saat koin jika ditarik secara perlahan dan saat kertas ditarik secara cepat. Nah, ada perumusan hipotesisnya yaitu yang pertama, koin bergerak mengikuti kertas. Kedua, koin tetap diam dan jatuh ke dalam gelas. Dan yang ketiga, terdapat penerapan hukum 1 Newton. Adapun hasil pengamatannya yaitu yang pertama, kertas HPS ditarik secara perlahan dengan tenaga yang kecil. Itu hasil pengamatannya itu koin bergerak mengikuti arah gerak kertas. Dan yang kedua, kertas HPS ditarik secara cepat dan serentak dengan tenaga yang kuat. Hasil pengamatannya, koin tetap diam dan tidak mengikuti arah gerak kertas sehingga jatuh ke dalam gelas. Nah, adapun kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan yaitu apakah hubungan kegiatan di atas dengan hukum 1 Newton? Jawaban kami yaitu perbedaan peristiwa yang terjadi ketika kertas ditarik dengan perlahan dan ditarik dengan cepat dikarenakan saat kita menarik kertas di bawah koin atau uang logam secara perlahan, kita telah memberikan gaya tarik kepada kertas sekaligus
koin di atasnya. Gaya tarik yang kita berikan ini akan membuat koin tersebut ikut bergerak bersama dengan kertas dan arah geraknya searah dengan tarikan kertas. Sedangkan saat kertas di bawah koin ditarik secara cepat dan stabil, resultan gaya yang kita berikan pada benda dasarnya adalah 0, sehingga koin tersebut akan tetap diam di tempatnya atau mempertahankan posisi semula dan terjatuh ke dalam gelas. Keadaan benda diam ini yang disebut dengan kelembaman atau penerapan hukum 1 Newton. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih dari kelompok 2. Sekarang sekali lagi beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, selesai untuk sesi presentasi pada kegiatan pertama. Selanjutnya masih ada kegiatan kedua. Bagaimana, masih semangat? Masih. Bagaimana, masih semangat? Oke, sekarang kita lanjutkan pada kegiatan kedua, yaitu yang di LKPD-nya kan ada menggambarkan gaya berat, gaya normal, gaya tegangan tali, dan gaya geser. Jadi ibu minta perwakilannya masing-masing kelompok untuk menuliskan bagaimana gambarnya. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang kita melihat dari gambar yang kalian kerjakan ya, dari kelompok 1 dan dari kelompok 2. Oke, untuk gaya beratnya saya kira untuk kelompok 1 dan kelompok 2 sudah benar. Kemudian gaya tegangan talinya juga sudah benar. Kemudian gaya geser sudah benar. Penulisan gambarnya. Nah, yang masih kurang benar itu di gaya normal. Nah, kan gaya normal itu gaya yang bekerja pada bidang sentuhan antara dua permukaan yang bersentuhan, di mana arahnya selalu tegak lurus pada bidang sentuh. Nah, kalian sudah mengerjakan ini gambarnya, dan ibu sedikit jelaskan ya tentang gaya normal. Nah, silakan diperhatikan pada slide yang ibu tampilkan. Nah, untuk penulisan gaya normal harusnya dia kan harus sesuai dengan bersentuhan, dan jadi dari sini ke atas. Beda dengan gaya berat yang dimulai dari titik pusat benda. Sampai di sini bagaimana, sudah dipaham? Sudah. Atau masih ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, terima kasih. Oke, untuk itu saya minta satu orang menyampaikan kesimpulan dari percobaan kita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin menyimpulkan dari kegiatan kita saat ini, yaitu ketika kita sedang duduk di dalam mobil yang bergerak dengan kecepatan konstan, kita merasa bahwa tubuh kita tidak bergerak ke depan atau ke belakang meskipun mobil tersebut bergerak. Hal ini terjadi karena prinsip inersia. Prinsip inersia menyatakan bahwa benda cenderung untuk tetap dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan sejauh tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Dalam hal ini, tubuh kita yang sedang duduk di mobil akan cenderung untuk tetap diam atau bergerak konstan dengan kecepatan konstan sejauh tidak ada gaya yang bekerja pada tubuh kita. Karena mobil yang kita duduki bergerak dengan kecepatan konstan, maka tubuh kita juga akan bergerak dengan
kecepatan konstan yang sama dengan mobil tersebut. Oleh karena itu, kita merasakan bahwa tubuh kita tidak bergerak ke depan atau ke belakang meskipun mobil yang kita tempati itu bergerak. Terima kasih. Kesimpulan percobaan. Nah, karena ini sudah simpulkan percobaan, jadi Ibu rasa materi kita tentang hukum 1 Newton sudah selesai. Namun sebelum itu, karena kan tadi kita sudah menonton video, sudah melakukan percobaan sederhana, dan juga sudah menggambarkan beberapa jenis-jenis gaya. Nah, sebelum kita menutup pelajaran, coba Ibu minta satu orang lagi untuk sampaikan apa saja yang sampaikan kembali apa saja yang sudah dipelajari. Silahkan Hermi. Baik, jadi yang kita pelajari hari ini yaitu hukum 1 Newton atau kita kenal dengan hukum kelembaban, di mana jika kekuatan gaya yang diam pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan, dengan syarat tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Kemudian kita juga tadi sudah belajar tentang gaya berat, gaya normal, gaya tegangan tali, dan gaya gesek. Untuk gaya berat itu adalah gaya yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, di mana area itu selalu ke bawah. Kemudian ada gaya normal, yaitu gaya yang timbul karena persentuhan antara dua permukaan, di mana dia berbentuk tegak lurus. Kemudian gaya tegangan tali, yaitu gaya yang timbul karena adanya hubungan antara tali dengan satu benda. Kemudian gaya gesek, yaitu gaya yang berlawanan dengan arah gerak benda. Berikan aplaus untuk Hermi. Baik, mungkin demikian pertemuan kita untuk saat ini. Silakan pelajari materi tentang hukum 2 Newton di rumahnya masing-masing, karena kita akan membahas materi hukum 2 Newton pada pekan depan. Itu Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.